Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Afini Irma Sofiani. Saya adalah mahasiswa peserta KKN PPM UGM periode 2 tahun 2021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan penyuluhan hukum tentang pengendalian dan pencegahan COVID-19 ditinjau berdasarkan Peraturan Bupati Bantul nomor 79 tahun 2020. Selamat menyaksikan. Virus COVID-19 menjadi permasalahan yang dialami seluruh negara yang ada di dunia saat ini. WHO telah menyatakan COVID-19 sebagai sebuah pandemi. Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan atau jumlah kematian. Di dalam menghadapi pandemi ini, pemerintah Indonesia baik pemerintah pusat maupun daerah akan mengacu kepada peraturan yang ada. Salah satunya yaitu Peraturan Bupati Bantul nomor 79 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru protokol kesehatan pencegahan coronavirus disease yang digunakan sebagai payung hukum untuk mendukung pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Bantul. Bahwa untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 dilakukan upaya di berbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga memerlukan peran serta seluruh masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan sebagai adaptasi kebiasaan baru protokol kesehatan dalam kehidupan masyarakat. Dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan adaptasi kebiasaan baru berdasarkan pasal 1 ayat 1 memiliki pengertian sebagai berikut. Adaptasi kebiasaan baru adalah pola kehidupan masyarakat yang menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari dalam kegiatan masyarakat di berbagai bidang untuk pencegahan penularan COVID-19. Mengenai kewajiban protokol kesehatan diatur di dalam pasal 2, ayat 1 berbunyi, setiap orang yang melakukan kegiatan di luar rumah wajib memakai masker. Ayat 2, setiap orang yang melakukan kegiatan masyarakat di daerah wajib menerapkan protokol kesehatan. Ayat 3, kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian scoring epidemiologi, surveillance kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan yang menentukan kategorisasi risiko kenaikan kasus COVID-19 suatu wilayah tertentu. Ayat 4, penilaian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten dan dipublikasikan melalui http://corona.bantulkap.go.id sampai dengan skala desa. Selain ada kewajiban yang harus dilaksanakan, juga terdapat ketentuan mengenai sanksi bagi pelanggarnya. Dalam video kali ini, akan dibahas mengenai sanksi bagi setiap orang yang tidak memakai masker. Hal tersebut diatur dalam pasal 3 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 diberikan sanksi administratif berupa A. Teguran, B. Larangan untuk memasuki lokasi kegiatan masyarakat, C. Pembinaan yang bersifat edukatif, D. Tidak diberikan layanan publik dalam waktu paling lama 14 hari, atau E. Denda administratif sebesar Rp100.000. Ayat 2 berbunyi, pembinaan yang bersifat edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C antara lain berupa A. Pembinaan bela negara, B. Kerja sosial, dan atau C. Mengamankan kartu tanda penduduk untuk beberapa waktu paling lama 14 hari. Kemudian mengenai pelaku perjalanan diatur di dalam pasal 4. Pasal 4 ayat 1 berbunyi, setiap pelaku perjalanan yang datang ke daerah harus dalam kondisi sehat dari COVID-19. Ayat 2, pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mengisi laporan secara online melalui portal pendataan pelaku perjalanan http://deteksicorona.bantulkap.go.id atau
http://corona.bantul.kap.go.id dan melapor ke ketua RT di mana yang bersangkutan datang paling lambat 1 kali 24 jam. Ayat 3. Pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib melaksanakan karantina rumah secara mandiri selama 14 hari sebelum melakukan aktivitas sesuai kepentingannya di daerah apabila yang bersangkutan dari wilayah transmisi lokal. Ayat 4. Wilayah transmisi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan pada http://infeksiemerging.kemkes.go.id. Ayat 5. Pelaku perjalanan dimaksud pada ayat 1 wajib melakukan tes swab PCR atau Rapid Diagnostic Test apabila berdasarkan pemantauan petugas UPT Puskesmas diwajibkan melakukannya. Ayat 6. Setiap orang dilarang menghalangi terlaksananya karantina rumah sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Sanksi bagi pelanggar aturan dalam pasal 4 diatur di dalam pasal 5 ketentuan peraturan bupati ini, di mana ayat 1 berbunyi, pelaku perjalanan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 dikenakan sanksi administratif berupa A. Teguran tertulis dan atau B. Upaya paksa untuk melakukan karantina rumah. Ayat 2 berbunyi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 6 dikenakan sanksi administratif berupa A. Teguran tertulis dan atau B. Denda administratif sebesar paling banyak Rp500.000. Yang paling penting adalah mengenai partisipasi masyarakat. Hal itu diatur di dalam pasal 6 peraturan bupati ini, di mana pasal 6 ayat 1 berbunyi, masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerapan protokol kesehatan pada kegiatan masyarakat. Ayat 2, partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa A. Partisipasi dalam satuan tugas dalam pengawasan protokol kesehatan. B. Pemenuhan sarana prasarana untuk penerapan protokol kesehatan. C. Melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal terdapat kegiatan masyarakat yang belum memenuhi ketentuan protokol kesehatan. Ayat 3 berbunyi, semua pihak wajib melindungi setiap orang yang berpartisipasi dalam penerapan protokol kesehatan pada kegiatan masyarakat.